Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Wah, situasi Belum dong, syahdu siang lagi. anjing. Hah? Masih siang. Iya, masih jam 2 Baru lagi. setengah 2. Tapi udah syahdu gini suasana Karena mendung aja. karena Mendung. cedems. Enakeun dan cedems. Teman-teman, kita hari ini kedatangan seorang petapa. Petapa dari ini. Dia turun gunung hari ini. Yoi. Khususon untuk menjelaskan banyak hal pada kita soal tulis menulis. Hasil permenungan. Hasil perenungan. Hasil pertapaan. Pertapaan dia mau dibagi hari ini. Nah, jadi siapin catatannya. Kalau misalnya nggak ada buku tulis, Kan udah pakai ini iPad. 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 Kalau nggak ditato. Cocok buat yang mau judi-judi kan. Eta. Gila-gilanya. Ini nih Ayo, kayaknya mah Cocok. gitu. Biar- Silakan mencatat. Biar gak deket-deket 69 lagi, nggak usah kesana lagi. Nggak 69. Nggak 69. 99 tuh hoki. 99 69 tuh nggak. Ada Zulfa Nasrullah, kawan-kawan, tepuk tangan. Halo. Guys. Halo friend. Itu dia. Tapi orang harus dikasih disclaimer dulu. Orang meminjam istilah itu dari Ngobrios. Nggak di ngobrol. Oke. Panggilan friend tuh orang kena banget dari Ngobrios. Terus harus pakai P itu karena Harus pakai P. Kalau kita pakai F, dari sini. nah kalau pakai F so asik. Kalau Ya, friend, friend. nggak enak. Kurang. Friend, nah baru Kerasa tuh. kerasa, baru dia ada 3 harokat tapi ya harus. harus friend, gitu. 3 harokat harus 1, 2, 3 gitu. Iya bener. Harus ada 3 kali hitungan gitu. Friend, nah tuh 2, 3. Jadi sebelum membuka, ini siapa ini tuh berarti teman Kang Waldi dari mana berarti ini teh? Orang kenal Zulfa itu dulu 2000 berapa ya? 2016. Ya sekitar 2016 itu. ketemu Zulfa tuh 2016 gara-gara patah hati orang teh terus bikin namanya dia. MTQ awal. Oh, MTQ pertama malah. MTQ pertama di rumahnya Mang Adel. Terus Mang Adel memperkenalkan orang dengan Zulfa dan kawan-kawan dari Asas UPI. Nah itu. Apa asas teh? Ahli naon sih? Sekte. Di bawah pohon beringin parter. Gitu. Oke. Oh, di Iya, UPI. Di UPI. Oh. Biasanya kami menyembah orang-orang yang sudah mati. Serius? Penulis. Kayak Arthur Rimbaud, Oke, Iya. Khairil oke, oke. Anwar, Khairil Anwar. Oke. Rendra gitu. Oke. Menyembah orang-orang yang Kami sudah sembah setiap minggu, Oke. setiap hari Rabu di bawah pohon beringin. Terus kami bacain dia puisi, bacain apa lagi, cerita-cerita, Ya. diskusi sampai tengah malam gitu-gitu. Oke. Sampai akhirnya ketemunya di situ di MTQ-an. Kalau nggak salah Zulfa jadi pembicara. Orang diundang jadi Mang Adel. Iya pembicara alus Zulfa. Gitu. Ini dibicarakan apa gitu? Aduh orang lupa Tentang sih. asas juga masih. Tapi dia cerita kemarin dia kan orang bagian piagam. Hah? Jadi orang yang jadi pembicara di acara itu teh sama orang dikasih Ah. piagam, orang gambar sendiri gitu. Dia masih simpan katanya. Masih Masih simpan ngapain di tadi? file. Filing. Gak bisa dipakai cari kerja itu pret aja. Pernah gua masukin. Serius? Anjing aneh banget. Tolong Bagian. CV-nya. Nah, ada itu MTQ. Apa ini anjing MTQ tilawatil Quran. Tapi apa tuh asas tadi teh? Asas. Itu tuh UKM. UKM semacam UKM. Oh, semacam UKM di UPI. Emang dulu Kang Zulfa UPI. UPI apa jurusan apa? Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia. Bob berarti. Ya sama Ya, si Fajar sama si Fajar. Oh, Mas Fajar. adik kelas ya berarti si Fajar Adik nih, kelas. adik kelas. Oh, ini mah angkatan Kang Maldi, sangkatan Kang Maldi. Enggak. Enggak kayaknya. 91 Len. 93 aku. 93. Ini tua banget dia ternyata. Enggak lah, masih ada yang lebih tua dari bapak orang lebih tua dari orang. Pasti dia ada kesana lagi. Oh, ngambil sastra Indonesia. Sastra Indonesia Nah, Bang, ngambil sastra Pendidikan. Indonesia. kejeblos. Kejeblos. Heeh. Kan pasti selalu gini template-nya. Ngapain kan kita udah orang Indonesia. Nah, harus masuk sastra Indonesia. Ya, awalnya juga gitu. Nah, pasti kan pasti awal-awal itu gitu. betul. Terutama nu paling ajaib dalam hidup orang adalah orang kan teu nyaho bukunya, teu nyaho aya kebudayaan ngaranna membaca buku. gitu. Oke, menarik. Nah, ketika di kampus eta orang diajarkeun kumaha mencintai buku gitu. Jadi dan eta mengubah hidup orang banget. Oke, yang paling kerasa mengubahnya apa? Apa Sherlock Holmes? Apal? Oh, suka banget urang. Tah juga gitu. Oke. Tadina masalah di sekitar orang teh orang sikapi secara situasional. Oke. Tapi oke. ketika orang geus beres sudah suka buku, baca buku, orang juga Sherlock Holmes, Bro. Jadi Oke. jika ningali
kejadian itu aya awalna, terus kejadian itu bakal aya akhirna. Oke. Dan semua hal menjadi penuh kata-kata gitu. Gila nggak tuh? Menarik. Enggak, karena orang suka banget Conan. Terus akhirnya orang ngikutin Sherlock Holmes, tapi Iya. nggak buku. Karena maksudnya biar masih konteks juga. Kalau Imam tuh nggak suka baca. Maksudnya bukan orang yang, meskipun di rumah kelihatannya banyak banget buku, tapi ya orang tua lah lebih seneng. Jadinya lebih suka dengan orang cerita daripada membaca. Makanya sering ngobrol sama Kang Maldi, dimulai aja dari apa yang disuka dulu gitu kasarnya. Jadi selalu penasaran dengan Stensil, sudut pandang itu. Yoi. stensil, Any Arrow, seneng dia Aku gitu. juga begitu awalnya. Cerita dewasa. Nah, Cerdas. Cerdas, tak kenal langsung. Aku juga awalnya gitu, tapi lama-lama teh kan aku pernah seminggu gitu, hampir 1 tahun di Bandung nggak pulang. Tapi pas pulang itu udah berubah kan, kebiasaan baca, kebiasaan denger orang diskusi. Pas pulang ke Majalaya tiba-tiba, sia naon pidato hareupeun aing. Marahin. Jadi orang ngomong Serius? teh, orang ngomong teh juga, nah mana juga pidato cenah gitu. Marahin. Ka urang teh. karena Barudak teh. Karena kan bahasa obrolan jeung bahasa forum nongkrong. juga kieu kan beda. Oke. Tadi UPI di jurusan orang itu nggak poe forum. Rek di kedai kopi, Ya, si ya. ence, di mana forum. Jadi beres kampus, datang senior, geus, udah baca apa hari ini? Mati nggak tuh? Anjir. Terus orang teh, baca anjing apa itu? Kegiatan Data apa gitu itu? kan. Tiba-tiba kan ada di SMA namanya apa yang disebut keren teh anak band. Ya itu dia. Main bola. Basket. Nah, di UPI kebetulan di jurusan orang disebut keren teh mun maneh maca loba buku, mun maneh nulis, mun maneh karyana dimuat di media. Eta teh keren. Oke. Jadi nu lain wilayah didinya mah nggak ada eksistensi nah gitu, nggak ada harganya ini di mata senior, di mata Oke. cewek-cewek atau apapun gitu. Ah. Jadi wah, nah sementara orang kan Lanjut, mentality lanjut. Majalaya, Lanjut. kebayang kan mentality orang Majalaya gitu. Majalaya teh premanisme, Oh, iya. kekuasaan, Ya. nih, Perdukunan. eksistensi orang kaganggu teh, anjing naon ieu gitu. Iya, karena jadinya kayak ini, kayak berusaha merubah peradaban, padahal kan henteu. Terus orang akhirnya nyoba sok atuh mana buku-buku teh lah dia. Oh, Oke, dia menantang, mana oke. menantang diri mana sorangan. Baca orang Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Baca karek 3 halaman utah aing bro. Liar anjing, pas udah anjing liar. Langsung utah bro, anjir edan. Nah. Ya kan terbiasa Diksinya kali? kecil. Kan tulisan kecil, liar oke. dipaksakeun. Hmm. Udang ongkek bro. Vertigo. Jadi Andrea Hirata tah, Laskar Pelangi. Oh, pintunya teh walaupun berdarah-darah tapi dari Andre Hirata dulu. Andrea tah Laskar Pelangi. Dan itu orang udah nonton filmnya kan. Mestinya lebih mudah gitu. Anggar we urusan menonton dan membaca 2 hal yang berbeda. Imajinasinya Yoi, bro. kayak gitunya. Tapi paksakeun ke orang. Bahkan orang tuh kan sangat fisiknya. Jadi maca sambil nangtung, metode tunduh. Karena eksistensi eta kebayang oke, oke, kecepatan membaca orang 64 kata per menit. Wah eta diledekana bu sabulan Emang? Kelar. Rata-rata 100 di atas. Iya, ya. Orang yang nggak suka baca aja bacanya itu 100 sekian. Orang 64 kata per menit. Oke. Kan ada anak bahasa Indonesia mah dites lah aku dosen teh. Sabaraha gitu. Oh. Di kelas awal-awal tuh. Orang 64 kata, bro. Anjir. Parah pisan gitu. Nah, dari situlah maksain awalnya. Tapi lama-lama tiba-tiba ada apalagi udah pertengahan novel, ini lebar gitu. Masih ada penasaran gitu ya, naon tuntung nete gitu. Nah, pas beres kayak apa ya? Ini Sakau. masturbasi. Iya. anjing. Sakau masturbasi. Masturbasi ilmu. Jadi orang maca deui sampai akhirnya sakau baca. Ya. Mun teu maca teh aya nu kurang Oke. dan sampai sekarang lah. Iya nih. Tapi orang kalau misalnya ini mah suka Apa teh? apa namanya bukunya, tapi harus yang misteri. Maksudnya horor. Horor, nah horor orang suka. Oh, genre bukunya horor. Genre bukunya horor karena nanti akan muaranya pada pertanyaan gini. Ada skena-skenanya nggak kalau musik? Kalau buku. Jadi Ada. misalnya gini, orang mah lebih suka baca yang ini daripada Genre. yang ini, genrenya.
Terus misalkan mana bacaannya cetek misalnya gitu. Yang perlu teman-teman tahu mas sebenarnya gini, kalau kita manusia ada kemampuan untuk berbahasa, kemampuan kita itu syaratnya itu cuma 4. Oke. Menyimak, mendengar, menyimak tuh. Kemampuan kita menyimak, kemampuan kita bicara, kemampuan kita membaca, dan kemampuan kita menulis. Oke. Sistem pendidikan kita itu goreng, ngajarkan 2 iya ya. Menulis dan membaca. Membaca dan menulis. Menyimak, bicara, oke lah gitu. Oke. Dari tama orok ge, naluri alamiah terjadi. Tapi iya gagal pisan gitu. Jadi membaca itu sebuah pekerjaan yang rumit. Padahal mah membaca itu sebuah kemampuan kudu dilatih jika naik motor, jika makan, minum. Basic gitunya, Oke, basic. Basic. Di luar negeri mana pelawak nulis, maca. Iya. Betul. Mana skateboarding gitu. Paling pang sekalipun pun baca gitu. Karena sistem pendidikan ke SD teh berhasil ngasih tahu bahwa mana jelema ya tugas mana teh baca nulis. Jadi mana teh kudu aya kemampuan bisa nangtung, bisa iya termasuk bisa baca, bisa nulis. Oke. Jadi nah Indonesia gagal ngasih tahu bahwa ieu teh sesuatu hal nu kemampuan dasar kudu bisa dikuasai gitu. Oke, gagalnya karena Cara ngajarkeun orang suka kurikulum bacana gitu. goreng. Apa cara orang apa? Ngajarin orang bacanya jelek banget. Oh. Misal kieu, baca. Oke. Jadi sesuatu hal itu ya kayak matematik gitu. Nggak dikasih konteks, nggak dikasih iklan dulu, nggak dikasih hal yang menarik. Oke. Jadi main Sementara gabres-gabres wae gitu. betul. Nah, media yang sekarang paling bagus ngajarin orang baca tuh Google. Oke. Google tuh kan apa yang kamu cari. Nah, itu teh dasar pisan orang baca sebenarnya. Ada dia ngebangun interestnya dulu kali. Iya, nah, jadi baca itu nggak perlu semua, nggak perlu random, nggak perlu sesuatu hal yang nggak lu perlukan, tapi yang lebih penting tuh lu perlu apa, ada yang bisa lu tonton, ada yang perlu lu baca untuk Oke. bisa dapat apa yang lu inginkan. Ya tadi gagalnya kita Oh, gagal sistem pendidikan. sistem pendidikan. Nggak pada bener gitu guru-guru ngasih buku sebagai cara cari ilmu gitu kan. Oke. Tapi motifnya tuh nggak dibangun dulu. Jangankan bacanya kan, belajarnya juga. Iya. Masyarakat kita mah guru-gurunya payah ya. Membaca dan menulis. Nulis. Nah, kalau menulis gimana? Jadi jangan khawatir soal bicara dan menulis. Keduanya akan bisa kau lakukan asalkan kau jago menyimak dan jago membaca. Jadi kalau lu jago menyimak, menyimak lu benar, berbicara hanya soal latihan sedikit aja. Oke. Kalau kau jago membaca, tahan membaca, banyak membaca, menulis hanya soal latihan kecil aja. Nah, buat dipotong-potong TikTok keren nih. Gak usah gitu-gitu. Atau kasih jeduk gitu. Gitu. Nggak, tapi gini, orang ada pertanyaan gini. Sekarang kan kita kan menyimak kayaknya ya, tantangan anak zaman sekarang tuh kan menyimaknya itu pendek-pendek. Betul. Dengan video-video yang mereka konsumsinya tuh Ya cepet ya soalnya. cepet, 15 detik, 10 detik. Bahkan kayak sekarang film gini ya. Kalau nonton film tuh sekarang kan mereka udah nggak mau nonton Resensi, fullnya. jadi nonton resensi. Mereka pengen nonton esensinya, begitupun dengan aplikasi yang buku ini. Sekarang tuh ada yang cuma Audiobook. itu kali. Yang kita masukin bukunya, kita masukin nama judul bukunya, terus udah gitu udah dirangkum. Oke. Oh. Terus udah gitu lupain langsung namanya. gitu. Iya. Jadi banyak toolsnya yang akhirnya tuh sekarang tuh membuat, tapi ini tantangannya. Ini kita bilang ini tantangan yang dihadapi oleh anak-anak sekarang gitu maksudnya teh. Betul. Bagaimana cara supaya mereka tetap bisa menyimak di tengah sekarang era yang sangat-sangat cepat, informasi, bacaan. Iya. Ya gini misalnya. Ada temanku tuh dia penggemar sinopsis film. Jadi film nama tara nonton. Nah, itu dia. Tapi sok ngadangukeun di YouTube ringkasannya, gitu kan? Dia tahu banyak tentang film, Oke. tapi sebenarnya dia tidak mengalami film itu. Nonton. Terus dia merasa bahwa enggak cukup kieu ge, kan nonton teh meh caritana gitu kan ya. Bisa curang teh. Aman eta ge, tapi
mun makan mie mah kieu mana nyaho eta teh mie teh rasana kieu gitu. Tapi mana can pernah ngasaan langsung mie. Artifisial, Cok. Buatan. Okay. Mana nyaho mie sarimi teh sabaraha jenis, tapi mana can pernah nyobaan hiji-hijina. Sintetis. Gitu. Apa kita harus terus ngelatih gitu maksudnya teh? Akhirnya tuh dilatih. Itu kan jadi pilihan. Lu pilihan mau makan atau enggak, antara tahu dan mengalami kan dua hal yang berbeda. Pengetahuan dan pengalaman itu dua hal yang berbeda. Oke. Gobloknya pendidikan kita itu adalah banyak memberi ruang pengetahuan, menjejali manusia dengan pengetahuan, tapi tidak memberikan pengalaman. Sementara ending dari manusia jadi manusia itu, dia itu perlu pengalaman supaya anggaplah berkarakter misalnya. Oke. Jadi jelema anu bukan hanya tahu tapi juga merasa, terus kuat, tahan banting, berkarakter lah gitu. Nah, manusia berkarakter itu nggak bisa cuman oleh pengetahuan. Atau ke barak gitu, sorry. Nah, ke barak itu kan cuman fisik aja ya biasanya. Sedikit aja. Itu pengalaman juga, Bro. Ngasih pengalaman bahwa hidup itu keras gitu. Tapi ada wisudanya nih. Jadi artifisial oke pengalaman. Ada lulusnya. Kan manusia juga gitu, lulusnya kan mati. Jadi pas masuk semua orang berani masuk, kenapa? Karena nggak mungkin gua selamanya di sini kan. Kecuali dia memang kepengen jadi Rambo misalnya. Betul. Gitu. Ya jadi itu yang nggak dipikirin. Memang dia mungkin mengalami sakit, mengalami ripuh nah hirup dan sebagainya di barak. Tapi kan itu cuma drama ya, yang akan cepat selesai. Sementara kehidupan itu sesuatu hal yang konsekuensinya jangka panjang. Kalau lu salah belok sedikit ya selamanya lu ada di jalur itu. Oke. Nah kan. Nggak ada exitnya selain lu mati. Kan? Mati nggak tuh? Iya kan? Bener. Kalau ini ada exitnya, beak we danana si gubernurnya enggak sewa programnya tadi gimana kalau luar gitu. Iya. Kalau luar jika mau ngangkat batu lo baca cunguk nih, langsung bubar. Iya. Si ininya justru orang tuh satu malam nongkrong lah ketemu kawan, ketemu Imkel. Ya. Si adventurous itu kan. Imam Adventure. Nggak sengaja ketemu doi. Malam-malam itu teh gitu. Terus ngobrolin puisi justru. Karena orang tuh mengenal Juva tuh justru dari puisi-puisian. Oke. Perpuisian lah gitu. Yang banyaknya orang nonton dia dan kawan-kawannya membaca lah, hadir dan menggelinding asas teh. Hadir dan bergulir. Hadir dan bergulir. Tagline-nya teh gitu. Oke. Si asas teh. Terus ngobrol, kemudian ada satu sosok musisi lah gitu. Ngasih baca ke Juva, pengen dinilai puisinya. Jing, Jul, mana ngesepi dia nya, Jul? Dalam hati orang gitu. Dan 9 tahun yang lalu, doi udah keren, sekarang lebih mantep-mantep lagi. Ada satu omongannya dia, orang kena banget. Jadi ada yang nanya, puisi teh bentuknya teh apa? Kudu kumaha? Apa kaku dia teh gitu? Bentuknya cuman harus 4 bait gitu, dan harus berima, harus radikal dia omongannya menurut orang. Semua sih nanti dikoreksi aja kalau orang salah ya. Semua produk kata yang ada bunyinya itu teh puisi buat dia gitu. Jadi apakah lirik lagu itu puisi? Ya puisi buat dia teh. Nah itu penasaran itu naon ya, sayatan lebih tajamna kumaha tah Jul? Oke. Orang bakal mundur sadetik tapi mau jauh teuing ya. Enggak apa-apa, mau jauh juga enggak apa-apa. Jadi ketika orang jadi di kampus orang teh orang diminta untuk serius terhadap kata. Oke. Lu kalau suka ilmu pengetahuan itu, lu serius di sana. Maka kalau kita mencintai ilmu sampai serius, ilmu itu akan mencintai kita. Oke. Nah, akhirnya ya udah gua serius aja kan, belajar nulis serius. Nulis puisi, nulis cerita, nulis esai gitu-gitu di dunia aku yang bahasa dan sastra Indonesia. Tapi ketika serius, tiba-tiba market nggak serius. Maksudku, puisi itu di dunia luar, di luar kampus itu nggak ada harganya. Oke. Puisi sastra tuh nggak ada harganya, bro. Gitu. Rupanya kasus lain juga, yang lain juga sama nggak ada harganya. Ilmu-ilmu lain, misalnya apa sih yang ada harganya? Ilmu kesehatan ya, karena dia dikomersialisasi. Di luar itu antropologi, apa. Iya. Padahal itu semua ilmu kalau kita lihat bermanfaat, penting, ya. Betul. Nah, nggak ada harganya. Iya, kumaha iya curang.
udah amat tidak ada harganya, orang-orang di dunia ini juga tidak menghargai ilmunya. Oke. Gitu. Oke. Jadi nggak ada tuh yang bangga misalnya orang penyair, nggak ada. Waktu angkatan orang teh nggak ada yang gua penulis. Nah, di seni rupa, di genre seni yang lain, tiba-tiba dia sangat serius. Misalnya aku ayo datang ke studio orang ngecek teh kosan, bro. Iya. Oke. Tapi manehna teh Iya, ada kebanggaan. Ada menganggap pride di lah, studio kerja orang melukis, Iya, iya, iya. gitu. Oke. Orang mempertimbangkan CV orang, gitu kan? Oke. Orang menawarkan itu, dia tahu ekosistemnya tuh udah beres kalau di seni rupa. Begitupun musik lah ya. Orang musisi, boga studio dan sebagainya. Terus sastra kumaha ya gitu. Rata-rata tidak. Nah, orang berpikir ari bener-bener hargaan mah. Nah, naon orang di dia mending dagang, mending sesuatu, ngerjain sesuatu nu aya hargaan, nu aya nilaian gitu. Iya, iya, iya. Dan orang serius di dinya. Nah, pertanyaan radikal itu kemudian membawa orang pada satu hal anu menjadi masalah dari sastra. Sastra itu sangat penting rupanya. Jadi kalau ada orang bilang sastra nggak penting, gua bilang sastra penting. Dia bilang nggak penting ketika dia membatasi antara ilmu dan kenyataan gitu. Oke. Nah, dinya kayaknya mah pasti sakitu-kitu nah nulis puisi sakitu-kitu na terjadi nanaon. Tapi ketika saya keluar, justru segala aspek kehidupan ini membutuhkan sastra. Oke. Karena dia menurut saya adalah level tertinggi dari penguasaan bahasa. Oke. Jadi kita kan berbahasa itu semua ilmu pengetahuan, semua pekerjaan, semua kehidupan manusia nggak lepas dari bahasa. Iya, kan? betul. Membutuhkan bahasa. Nggak lepas dari bahasa. Nah, level tertinggi kamu menguasai bahasa, mau itu dari kemampuan menyimak bahasanya, berbicara bahasanya, membaca bahasanya atau menulis bahasa, itu level tertingginya sastra. Karena sastra itu seni bahasa. Sastra itu jadi seni bahasa. Ya, aku memahami sastra sebagai seni bahasa. Bahasa tataran terkecilnya huruf. Oke. Ada berapa jenis huruf sekarang dari Times New Roman dan sebagainya. Iya. Dia dibuat berbeda, mana yang paling menarik, mana digunakan atau tidak, itu ada pertimbangan seni di sana. Betul. Iya, setuju. Itu sastra. Tipografi sama dengan sastra. Kaligrafi oke berarti nya. Kaligrafi sama dengan sastra. Terus kata, misalnya ini apa tagline produk, slogan. Terus terang terus. Oke. Itu kan permainan kata yang kemudian nempel di satu brand. Make America Great Again gitu. Tapi kata-kata itu seni kata pada level slogan misalnya sebagai gaya bahasa, dan itu menurutku adalah puisi, dipakai justru oleh kapitalisme dan politik untuk berebut ruang. Oke, contohnya misalnya? Ya kemarin misalnya ada apa ya, Jabar juara apa, Iya, iya. Oke. orang mencari gue nih paling jabar misalnya. Jabar istimewa apa, kata istimewa itu dan kata juara dia punya apa ya, Nilai. kekuatan makna kan yang berbeda. Mana gitu. Yeah. Dan dia bisa dikaji secara semantik, secara fonologi. Misalnya juara, istimewa, kenapa A ujungnya itu lebih tepat misalnya dalam konteks politik. Tidak I. Jadi juari gitu. Atau apalah gitu. Iya. Istimewi. Soalnya kita suka gitu-gituin tuh. Iya. Mantips. Gitu. Ya, itu tuh ada gitu. Karena konsonan itu lebih membuka imajinasi. Vokal itu lebih membuka imajinasi. Misalnya gitu. Jadi orang lebih terbuka dengan itu. Nah, di dalam ilmu bahasa sampai huruf, silaba tuh suku kata, itu tuh dikaji secara serius. Nah, dari sanalah, wah ini kerjaan para penyair nih. Para penyair itu setiap hari kerjaannya memilih kata terbaik untuk menyampaikan makna. Si para penulis puisi. Kalau para penulis cerita menciptakan dramatik cerita terbaik sampai seseorang hanyut terbawa pada satu situasi tertentu, entah itu empati, entah itu tragedi, entah itu horny. Horny juga kan perlu situasi yang harus dibuat oleh para pencerita. Termasuk para dramawan, dia menciptakan peristiwa. Dialog-dialog apa yang kemudian bisa memicu peristiwa.
Dunia hari ini dikendalikan oleh itu semuanya. Kan Ya, apa juga, yang bilang berita hoax gitu kan. Hoax, hoax setting, ya apapun iklan, Propaganda. apapun propaganda. Iya juga ya. Jadi jerok ya. itu dari segi produksi, dari segi persepsi atau orang sekarang, kalau mereka tidak memahami sastra, melihat berbagai fenomena, entah itu ada yang nawarin produk, entah itu ada yang nawarin supaya dipilih, itu tuh akan polos dan piomongin. Gitu. Karena dia tidak bisa gitu. Apa orang ini hasil renungannya dia kan dari pertapaannya begini nih. Dari situ tuh aku tuh mikir, anjing sastra penting pisan. Penting pisan dalam artian ruang produksinya masih banyak, terbuka luas dan banyak intervensi lu mau di mana gitu. Dan ini ke depan, waktu itu kan berarti tahun 2015 men. Jadi 2015 tuh orang waktu itu berpikir sastra ini ada perannya, yang dalam konteks sastra sendiri perannya itu nggak diadvokasi dengan baik. Gitu. Oh. Sementara di tahun-tahun itu Instagram udah mulai muncul ya dari 2012, terus orang banyak lihat juga platform-platform lain itu bergerak. Ini narasi semua, ini butuh cerita, nggak cuma dagang dagang doang gitu. Yang dijual emosinya, Oh iya. bukan produknya gitu, yang emosinya, apanya gitu. Dan itu semua kerjaan sastra. Jadi orang berpikir, wow gitu. Ada temanku namanya Triadi Pasa, pembukaan Olimpiade Tokyo kata dia, itu dibukanya sama Pokemon. Terus gue pikir, anjing. Jadi si apinya itu oleh Pikachu. sambar Pikachu. Anjing. Iya ya. Tahun berapa tuh? 2020. Oh Yang iya, nggak iya jadi. benar-benar. Nah gitu kan, rencananya tuh begitu. Dah, terus orang mikir, berarti kan semua hal akan sangat storytelling gitu nanti. Iya, naratif. Naratif, storytelling, dramatik gitu. Tapi kayak waktu itu kita pernah ngobrolin kalau ya tadi biasanya kalau orang-orang di luar tuh mereka bukan lagi jual produk tapi narasinya dikuatin. Ya. Ya kayak misalkan apa iPhone misalnya. Lo kalau nggak beli iPhone udah pasti ketinggalan. Betul. Padahal sebetulnya dalam-dalamnya gitu-gitu aja. Ya. Mereka tahu pentingnya apa namanya kekuatan kata-kata itu gitu apa segala macam. Terus mungkin di negara berkembang kayak kita teh buat memaknai satu kalimat teh masih rumit. Ya, masih rumit latahan lagi kan maksudnya. Oh harus beli nih gitu kasarnya mah. Tahun 2014 tah. Aku ngeliling ke teman-teman film di Bandung. Itu rata-rata semuanya storytellingnya buruk. Tapi penguasaan kamera, Teknis ya. kamera apung-apungan, kerame gitu hari tadi. Iya. Tapi caritana naon eueuh gitu. Nah gitu kan kalau sekarang mah udah menjadi syarat utama lah kalau kamu mau jadi sineas, maka storytelling kamu harus bagus gitu. Makanya banyak sekarang dia directed dan rated apa? Ya, written. Written gitu. Oke. Kalau dulu mah kan dua hal yang berbeda gitu. Nah dari situ orang teh anjing ya mah euy. Tadi aku mau ninggalin sastra. Kalau memang itu sesuatu hal yang nggak ada gunanya sama sekali mah ngapain gitu kan. Tapi titik balik akhirnya aku melakukan advokasi lah gitu. Misalnya di antara genre seni yang lain, aku ngasih tahu bahwa lirik itu perlu kolaborasi sama sastra. Gitu kan. Dan waktu itu yang mulai muncul Payung Teduh dan gue melihat anjir halus gitu. Dan berhasil. Jadi tadinya kan lirik ulah nulir-nulir teuing, yang penting musik halus gitu. Payung Teduh membuktikan bahwa liriknya sangat puitis dan dia nyampe ke Majalaya gitu. Udah keletik bari ngangon munding teh ngalagu Payung Teduh gitu. Yes. Menuju senja teh Terus gitu. alah iya rada puitis budak teh gitu. Yo, di setting di tukang nasi goreng kan. Tukang nasi goreng yang ngeliling tuh gitu. Kan itu apa parameternya musik itu terkena atau tidak gitu di setel sama orang-orang itu. Betul. Terus teman-teman Rupa juga sama. Rupanya aku nemu kayak Ameng Coy. Ya, almarhum. Terus juga aku nemu Arman Jamparing. Ya aku melihat lagi bahwa oh ini mereka nulis puisi tapi nggak lagi di buku tapi di tembok-tembok kota melalui mural gitu. Jadi akhirnya aku banyak mendefinisikan sastra tuh ada di mana-mana. Gitu. Terus aku masuk ke industri juga bikin apa tagline, bahkan bikin nama kopi buat kafe-kafe. Yang itu tuh butuh pertimbangan antara bentuk dan teks gitu. Yes. Dan di situ kerja-kerja aku di wilayah sastra ataupun teater tuh jadi berguna gitu. Sampai puncaknya politik kemarin aku ngerjain satu calon di Kabupaten Bandung untuk bikin tagline-nya. Dan bagiku ya sastrawan tuh berguna anjir. Akhirnya mana menemukan etanya. Ya.
menemukan itu. Soalnya kalau lihat juga dulu siapa Stanley bikin Captain America propaganda semua kan. Nah, angkatan-angkatan dulu kayak yang tadi aku bilang terus terang terus tuh bisa ditulis oleh Joko Lolono namanya dan dia penulis. Tapi dia mengerjakan itu malu-malu. Bukan malu-malu. Ya itu bukan kerja sastrawan. Buat dia pada zaman itu. Ya, itu kerja industri aja gitu. Kerja ini apa disebutnya dulu bukan orang iklan. Ya gitu. Apa disebutnya? Aduh lupa. Ya Bukan karena publishing dia lah. melihat sastra ya bentuknya itu, ruangnya di situ. Nah, kalau aku sekarang melihat enggak, itu juga kerja sastra. Jadi sastra itu jangan dimistifikasi sebagai pekerjaan punggawa-punggawa yang mistik ya. Ya. Yang dia tidak tersentuh, yang apa banget gitu. Mitos. Itu malah itu yang tadi triggernya di urang gitu. Pas waktu karena untuk anggaplah urang teh awam gitu misalnya. Pasti kalau dengar sastra tuh wah puisi nih. Wah, pasti Takut ya? takut maksudnya tuh Iya. kayak takut berbahasa sama orang ya gitu kan. Karena maksudnya di kita ternyata kan tadi kalau misalkan ini kan copywriter juga bagian dari sastra. Betul. Terus misalkan itu yang ada di benak orang aja saat itu. Nah, Wah, pasti harus kayak puisi dulu ya. gitu. Aku ke agensi. Itu untuk orang yang nulis, mau nulisnya jenis apapun dan di level apapun disebutnya copywriter doang. Iya, betul. Sama kayaknya kayak teman-teman dulu para fotografer, videografer gitu. Anggapnya ya fotografer aja, tapi dia bisa video, bisa apa. Tapi setelah knowledge bahwa beda loh antara shoot sama ngedit. Ya. Ya, Sehingga pekerjaan beda, yang beda. ada editor, ada videografer misalnya. Tiba-tiba di editor juga ketika knowledge-nya dikasih tahu ada yang ngewarnain, Ya. Iya, ada iya, yang iya. merukat. Itu dua hal yang berbeda. Betul. Akhirnya pekerjaannya berbeda. Iya. Nah, di dunia tulis menulis nggak ada yang advokasi itu. Jadi KBW Nah, copywriter. itu betul. Hari gaji Itu saya tuh mau ngomong lebih gitu. gede. Sementara semua tidak bergerak sebelum copywriter bergerak. Yes. Iya, betul. Bahannya eta soalnya. Kerjaannya semua dibayarnya satu. Iya, dan tidak lebih besar gitu. Karena anggapannya nggak ada barang, nggak ada apa gitu. Padahal, nah itu kan perlu diadvokasi. Akhirnya waktu itu aku pernah di agensi ya di ini. Aku ngebedain misalnya antara content plan, Nah, itu dia. content planner, copywriter, content writer, gitu kan, concept writer, aku bedain. Nih, dan itu ya CV-ku di beda. Gitu. Kalau mau sepaket segini, kalau ini, bahkan untuk nentuin misalnya, Jul mana yang nulis separagraf baraha gitu, nggak ada yang ngasih tahu sabar aja separagraf bro. Jadi urang teh nyieun heula matrikulasi urang teh mah sabarahanya supaya urang teh bisa sesuai dengan hargana gitu. Nah itu tuh nggak ada. Sementara teman-teman yang lain di industri yang lain, di seni yang lain ada. Orang tuh selalu mikir ada seni murni, ada seni terapan. Sastra tuh seni terapannya tidak bergerak, tidak berjalan gitu. Jadi sejak 2015 orang melakukan disebutnya tuh perluasan bentuk wacana dan publik sastra. Oke. Kalau misalnya di luar, sastranya gimana? Maksudnya yang negara tadi, luar maksudnya? Kalau ya let's say misalnya di Malaysia lah misalnya. Yang atau dekat. yang di ini aja misalnya di Eropa atau di Amerika gitu. Ya, itu mereka udah bisa. Udah. Oh, mereka udah malah. Iya. Jadi anak sastra misalnya, anak sebagainya, mereka kan dipahami sebagai orang yang jago di wilayah bahasa. Nah, industri tuh ngerti bahwa mereka tuh diperlukan. Oke. Gitu. Nah, di kita misalnya untuk bikin konten creator yang dicari itu kan para konten creator video dan foto. Gitu. Ya. Tidak yang teksnya. Ya, mereka betul. barulah nyari teks-teksnya gitu. Copywriter-nya nyari. Gitu. Kalau di luar ya udah ngerti gitu bahwa itu ada lininya banyak. Terapannya gitu. Sastra-sastra terapan. Orang bikin cerita, orang bikin narasi apapun itu tuh ada ahlinya gitu, dan itu ahli bahasa semua gitu. Iya ya. Bahkan gini, kalau orang boleh cerita sedikit gitu ya, yang memperkenalkan orang pada Paulo Coelho ya dia. Oke. Jadi satu sore itu ngobrol soal Paulo Coelho, buku lah gitu. Iya. Dan orang nemu kenikmatan membaca dari situ, dari Alchemist itu. Iya. Wah enak nih membacanya. Terus ada satu pertanyaan dia gini.
kalau misalnya ada satu buku dari luar negeri kemudian kumaneh diterjemahkan, kan orang pekerjaan kan terjemahan kan. Diterjemahkan, kemudian itu buku itu jadi karya siapa? Waktu itu dia nanya, aing nggak bisa jawab. Wah, kayaknya nggak pernah kepikiran. Aing taunya kepikiran invoice-nya aja kan soalnya kan. Iya kan. Iya juga ya. Ini kan bukunya anggap gini, mana yang nerjemahin bukunya Paulo Coelho. Nah buku ini teh ditulisnya ku Paulo Coelho, tapi dialih bahasakan ku maneh menjadi bahasa Indonesia pakai tulisan maneh. Iya, dengan pakai rasanya maneh gitu, rasa bahasanya maneh dan segala macam. Itu jadi karya siapa? Aing mikir tuh, aduh 3 harian dah aing mikir. Terus akhirnya orang dapat kesimpulannya gini, enggak, itu karyanya tetap Paulo Coelho. Tapi ku orang dibantu diterjemahkan itu di sini gitu. Dan kalau di luar si penerjemah itu, si nama penerjemahnya itu di depan. Iya, depan. Oh, jadi misalnya sama Kang Zulfa misalkan. Ya, penulisnya kalau diterjemahkan oleh Maldi. Gitu. Okay. Masalahnya waktu itu kasusnya, aku membaca terjemahan bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Dan yang aku ngerti juga bahasa Sunda. Ketika baca bahasa Indonesianya, aku banyak protes sama si itu. Nah, sia jadi kieu gitu. Nah, gitu kan? Rasanya beda ya. Nah, jadi kieu data kieu gitu. Nah, itu hak dia menafsir. Jadi dari sini ditafsir jadi karya baru. Nah, itu tafsir dia. Dan gue bisa menafsir baru. Makanya penting penerjemahnya ditulis siapa. Oh, jadi misalkan cing ciripits gitu kan. Ya. Ketika Indonesia kan dipotong dan kekuasaan itu. Nah, makanya harus izin. Dan aku sangat percaya bahwa karya itu tidak bisa diterjemahkan penuh ke bahasa lainnya. Dia akan berubah menjadi organisme yang baru gitu. Ketika dia berubah bahasa. Karena situasi rasa, situasi alam, konteks sosial, konteks pembacanya berbeda gitu. Makanya ya udah itu karya Maldi gitu. Karya Maldi, penerjemahan Maldi atas karya itu. Nah, yang paling benar Al-Qur'an nerjemahin mah. Jadi aksaranya aya, tulisan penerjemahannya di bawah, terus sanad-sanad ataupun cerita-cerita asbabun nuzulnya ditulis. Nah, itu menerjemahkan. Kayak ini mungkin. Kayak siapa? Bapaknya Najwa Shihab tuh, Quraisy Shihab. Tapi problemnya kadang suka di industri dikomersialisasi. Kan kalau bentuknya kayak Al-Qur'an gitu itu tidak menarik untuk dibaca. Itu kayak memahami kata per kata gitu kan? Iya. Tidak rekreatif sebagai teks baru itu gitu. Makanya dibuatlah penerjemahan yang seperti sekarang. Ya nggak fun ya jadinya nggak. Karena kan salah satunya juga yang paling penting harus fun dulu. Harus fun. Menarik. Akhirnya aku sering banyak mengadvokasi sastra gitu di berbagai hal gitu. Bahwa kehidupan ini teh ya karena tadi aku teh berpikir gini, orang tuh kalau suka sama ilmu, pelajari secara serius, lalu kemudian hormati ilmu itu sebagaimana kamu menghormati dirimu sendiri gitu. Jadi kurangnya akhirnya kalau gua mau menghargai ilmuku ya aku harus menghargai bahwa diri aku ini memang penulis, aku mengerti bahasa, aku mengerti bagaimana berkreasi bahasa, bagaimana menciptakan seni bahasa berbagai bentuk gitu misalnya. Jadi aku menghormati. Kalau ditanya pekerjaan apa, penulis gitu. Datang ke studioku, alat kerjaku apa? Ya namanya profesi itu melengkapi diri sendiri, gitu. Nah orang mencoba begitu. Gitu. Alat kerjaku tuh apa gitu ya? Aku seriusin itu. Misalnya membaca tuh sebagai latihanku, kayak profesi atlet, latihannya naon gitu. Kalau ini baca, nulis itu menjadi satu tradisi yang itu ada cost-nya, maka ketika gua bekerja juga ada cost-nya gitu. Nah hal semacam itu dirapihkan, terus dunia tuh memang nggak tahu dunia kita. Dunia tuh memang nggak tahu dunia kita. Umum. Ya, nggak tahu bahwa apa sih manfaat bahasa. Maka kemanapun aku selalu mengadvokasi. Oh ini namanya ini namanya ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Gitu. Apapun. Jadi motor aja misalnya, dia punya bahasa di sini. Ada body, ada apa. Kalau body ini belum ada, aku tugas ahli bahasa tuh nyariin apa sih casing body teh apa sih bahasa. Harus disebut apa Betul. dia teh gitu. Terus kalau ada dari masyarakat misalnya rangka asup tah. Gitu kan? Nah, itu harus di-entry ke kita. Kita yang entry itu entah dalam tulisan, dalam esai, dalam pembicaraan. Gitu kan?
bahwa ada pengetahuan baru dari produk baru di masyarakat, motor, barudak skena bengkel gitu kan. Skena bengkel. Puli lah, puli. Nah, itu teh di pungutan, gitu, di pungutan. Jadi kerjaku tuh kayak di buku ada skena bengkel, apa kata-kata di situ. Oh ya? Iya. Kayak pohon-pohon itu tuh, aku pasti nanya ke ibumu apa itu. Iya, iya. Karena bentuknya menarik. Ya itu kerjaku sebagai orang yang memang di situ gitu. Oh, juga leksikografer berarti nya? Ya apapun. Pokoknya segala hal. Jika ente seorang musisi, kolektor musik, rek mana-mana kan Nya. nah hulu teh musik weh. Oh iya juga ya. Jika Iya, gitu. iya, iya. Atau menarik. orang beki motor, kemana-mana teh nah hulu teh motor we gitu kan, ninggalin menarik motor gitu. Nah kalau aku bahasa, jadi apapun, dan bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa luar ataupun bahasa daerah terutama, itu tuh ada tiba-tiba ada perasaan, oh gue bertanggung jawab atas itu. Oke. Sorry, kalau misalkan orang tarik sedikit misalkan, waktu SMA, SMP tuh maksudnya udah ada, maksudnya tuh rasa kayak gini tuh maksudnya kayak, wah Gak ada, kayaknya aku memulainya sejak kuliah aja. sebelumnya mah ya udah aja. Karena gitu. tidak ada tradisi itu. Di Majalaya sana, Ya, kalau tidak misalkan kita ada tradisi baca tulis. di Tenggara Ya. itu, anjas di Tenggara. Oh iya. Jadi tadi orang Aku ada nanya, di agama sebenarnya, maksudnya pengajian ya. Di pengajian aku ada tradisi baca dan tulis gitu kan. Bahasa Arab gitu kan. Ya, ya. Ada itu. Mungkin di situ ada modal-modal ketekunannya malah ya. Ada dipupukin tuh di situ dikit-dikit. Tapi gitu. membaca buku itu benar-benar dari kuliahan. kan tadi itu baca Andra Hirata tadi muntah kan? Iya berarti di awal-awal. Secara harafiah muntah gitu. Iya. Ya, Ya, maksudnya bukan majas muntah emang nyaan gitu. nyaan muntah. Jadi banyak nih yang ngomong orang tuh beki baca gitu. Iya. Nah itu tuh karena pengalaman pribadi. Tenang bro, bukan salahmu, salah sistem pendidikan Indonesia. Terima kasih ya. Wah, maksud berasa dibela anjing. Jadi bisa. Enggak, bukan karena nggak mau. Iya. Iya Orang kan? itu bukan karena nggak mau terus akhirnya nggak Betul. menukar banyak gitu. Tapi mungkin ya maksudnya sekarang kayak kalau orang nemu bacaannya kan sekarang kalau waktu itu buku teh harus Iya. harus kecil nih wangi kertasnya baru orang teh menganggap ini teh sebuah buku gitu. Kayak baca aja. Baca itu selalu dari awal sampai akhir. Gitu. Padahal nggak begitu. Baca tuh bisa dari mana saja. Oke. Jadi bisa dari tengah, bisa cuman satu paragraf, bisa cuman satu kalimat. Setiap kata akan memberimu makna. Dan kalau kamu sudah cukup memahami itu segitu ya juga cukup. Tapi poinnya kamu mengalami, kata itu begini. Kenapa nonton beda sama baca? Oke. Kalau nonton, misalnya nonton laut, kita bertiga nonton laut. Lautnya yang itu kan? Iya. Nah, kalau baca, LAUT, laut. Di kepala kita ada 3 laut yang berbeda. Iya benar. Benar. Laut iya. Maldi, laut saya, laut ini berbeda. Betul. Gitu. Jadi dia tidak didikte. Si image itu tidak didikte, tapi image itu dilatih untuk dibayangkan. Tanpa pengalaman, kita tidak akan bisa membayangkan laut itu. Gitu. Walaupun katanya kita kasih tahu, kalau tidak ada referensi apapun terhadap itu, kita tidak tahu itu. Nah, kalau ada 3 laut, kan menarik. Jadi aya obrolan, laut maneh kumaha, laut Iya, urang benar, kumaha. benar. Tapi kalau nonton, pada laut tuh banyak. Iya. Satu Tiba-tiba aja jadinya. kita hanya tahu bahwa laut itu. Satu itu aja. Kalau dia dipakai sama orang namanya Hitler, maka kita sedang dipropaganda untuk Yes. tahu itu. Jadi nonton itu bisa membuat kita tahu, tapi tidak cukup seimajinatif membaca. Nah, kalau orang udah dilatih terus-terusan, satu kalimat aja. Di laut anak itu jatuh. Di tepi laut anak itu jatuh. Kebayang? Kebayang kan? Langsung ada membayangkan itu. Ya. Nah, itu melatih otak lebih ekstrim, lebih. Betul. Jadi kalau kita terus hari ini baru bisa satu kalimat, nggak apa-apa. Yang penting kita mampu membayangkan. Tapi gimana cara pendidikan kita ngajarin kita baca? Ayo baca, yang banyak, yang cepat. Abus teu jadi masalah, teu abus ge. Nu penting baca. Iya, benar. Baca teh kieu. Nu asup. Iya. Padahal sakalimat wae penting. Nu penting adalah kita terlatih untuk mengimajinasikan sesuatu. Ya tadi aja orang yang udah kebayang
eta budak ti seureuleuk kitu jatuhna. Ya. Ya. Nah, itu. Akhirnya kamu bertanya, Iya, iya. apa yang membuat dia jatuh? Iya, begitu. Setelah jatuh dia kemana? Hmm. Maka dalam hukum bahasa, setiap event itu kita nggak langsung ngejudge. Ada sebelumnya, ada setelahnya. Dia terikat ruang dan waktu gitu kan. Menarik. Ini banyak yang bisa dipotong-potong ini TikTok Menarik. nih. Tek. Banyak nih kerjaan saya nih. Ini udah nggak usah bikin teaser udah. Ini aja udah langsung tayangin aja. Ya kayak gitu. Nah tidinya orang teh ini bermanfaat. Cuman orang nggak pada tahu aja. Jadi karena ini menarik, akhirnya aku tetap di sastra, tetap di bahasa, tetap bekerja di situ, juga menghasilkan uang dari situ. Nggak keluar, nggak kemana-mana. Nah satu lagi sebetulnya yang menarik menurut orang soal doi adalah dia tadi bilang gini, orang nanya Majalaya teh ada di mana di Bandungnya? Karena di kepala orang Majalaya itu selalu diasosiasikan dengan Bandung Selatan, Ya. ya kan? Nah terus dia bilang enggak, Majalaya itu ada di Bandung Tenggara. Nya orang sekarang lagi mau ngomong kemana-mana bahwa Majalaya itu ada di Southeast Bandung. Southeast Tenggara. Oh, eta menarik lagi. Terus nongol lagi bikin Majalaya ID. Apa itu teh? Majalaya ID teh? Yaitu apa ya? Media lah kalau orang taunya, tapi aslinya mah ruang eksperimen. Oke. Jadi ruang kreatif untuk aku dan teman-teman eksperimen di berbagai hal gitu. Jadi nyambungin antara pengetahuan sama praktik itu yang tadi aku bilang. Oke. Di berbagai sisi. Ya contohnya tadi ya, Majalaya itu posisinya memang di Tenggara. Itu diketahui tadinya kan Bandung Selatan atau ada yang nyebut Bandung Timur gitu kan. Dia terkooptasi oleh politik. Ya. Kenapa dia nggak Jadi bisa bicara dipotong-potong sendiri sebagai lokasi? Gitu. Ya. Ketika dicek di Tenggara nih gitu. Kalau Selatan dia biasanya kultural pariwisata. Yuk datang ke Bandung Selatan. Nah Majalaya tuh kadang nggak ke bawah karena banyaknya ke Ciwidey, gitu kan? Oh, oke. Ke situ. Ya sudahlah kalau misalnya anggap saja ekonomi ataupun politik sudah menamai daerah itu Selatan itu di sana, ya sudah di sana saja. Timur, konstelasi politik Bandung Timur kan ramai terus. Majalaya di bawah-bawah kadinya. Oke gitu. Nah pas dicek kok di Tenggara ya. Terus nama Tenggara tuh kan asing, nggak ada yang tahu. Tapi tahu misalnya Asia Tenggara. Iya, ada gitu. Ya udah aku bikin kreasi aja. Namanya Bandung Tenggara. Terus aku bikin konten, Majalaya itu di mana? Majalaya bukan berada di selatan, di mana Ciwidey lebih dikenal. Majalaya juga tidak di timur, di mana Cileunyi lebih dikenal dan Ujung Berung. Majalaya itu ada di Tenggara, 29 km dari kota Bandung. Ada satu kota yang menjadi ibu bagi kota di sekitarnya, gitu. Oke. Nah, pusat ini disebut sebagai Majalaya. Itu udah di antara nggak di antara Bale Endah kan? Enggak, di sebelah sini. Karena kalau orang Kalau Bale Endah di sini. Bandung, ininya di sini. Nah, ini Bandung, Bale Endah, Dayakolot, Banjaran, Ciparai, Majalaya. Cicalengka. Nah, Rancaekek. Sapan? Nah, Sapan adalah jalan tercepat dari Bandung ke Majalaya. Sayang, Tegaluar. Jalan Sayang? Oh, itu mah di daerah dekat itunya. Cangkring. Cangkring Majalaya nggak Jelekong? sih? Jelekong sebelah sini, Bale Endah, antara Ciparai dan ini. Oh, karena orang dari kecil ada temen orang yang rumahnya kalau ditanya Jelekong di tuh selatan Majalaya. banget, paling tepat selatannya kota Bandung tuh Jelekong. Nah, Majalaya di sini ada gunungnya sendiri dan sebagainya. Jadi ya udahlah, Bandung Tenggara dilempar ke TikTok rame. Oh iya ya, rupanya bener Tenggara gitu. Ada yang nyebut Banteng dong gitu. Ada yang nyebut Banteng. Bandara. Ya nggak apa-apa ya. Oh, Bandung Gitu-gitu. Bandung Tenggara jadi Banteng atau apa gitu. Tapi akhirnya dipakai brand juga Southeast Bandung. Iya. Teman-teman aku kan ada yang bikin brand apa. Jadi akhirnya produksi bahasa itu digunakan banyak orang. Gitu. Menarik. Jadi menarik ya banget. tugas gua kan urusan bahasa. Ya udah gitu. Itu dia permainan itu yang dimain kan. Di situ. Gitu. Ya udah pakai aja gitu. Tapi bedanya naon berarti Jo, kalau misalnya kita bisa anggap aja kita tuh sekarang masuk di era kontemporer ya gitunya. Maksudnya teh bentuk naon teh udah tidak lagi kaku. Bentuk dan segala macam teh geus we lah sok senyamannya kamu bekerja gitu. Berarti apa bedanya linguis sama sastrawan? Bentuk tidak lagi kaku. Lalu apa bedanya linguis dan sastrawan?
Ya kalau sastrawan dia harus membuat kata itu senyeni mungkin. Oh. Kalau linguis tidak ada tanggung jawab sih katanya harus nyeni. Iya. Kalau sastrawan mah seniman bahasa. Ya pren misalnya gitu. Ya kalau linguis itu kan dia akan bergerak di wilayah misalnya baku tidak baku, Iya. anomali, teori dan fenomena masyarakat. Misalnya teorinya itu friend ya, tapi lebih enak kena friend. Ya. Nah, dia akan hanya menganalisa wilayah-wilayah itu. Tapi kalau namanya seniman dia kan mencipta. Iya. Kreasinya ya. Ya, dia mengkreasi, mencipta, menegosiasi kenyataan, menegosiasi teori, menegosiasi realita oleh bahasa. Menegosiasi kenyataan. Eta. Yoi. Negosiasi kenyataan tuh mantep nggak tuh? Iya, jadi kita sebagai sastrawan misalnya atau sebagai orang yang bergelut di dunia bahasa, sastra, problem besarnya itu adalah antara ilmu dan kenyataan, gitu kan? Antara pengetahuan dan pengalaman tadi. Nah, pendidikan kita gagal memberikan pengalaman yang baik untuk kita menggeluti pengetahuan. Nah, kita yang ada di luar sistem pendidikan ini, bikinlah arena-arena supaya orang tuh terhadap ilmu tuh menghormati dan bikin ilmunya jadi lebih bermanfaat, jadi lebih punya manfaat di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak terpisah tuh antara ilmu dan amal teh, gitu. Oke. Nah itu yang terus dilakukan, besarnya itu kurang lebih gitu. Nah sisanya mah ya kalau belum ada istilahnya diciptakan istilahnya. Dan kita nggak fanatik tiba-tiba nggak ada, ya udah nggak usah, ya nggak ada ciptakan gitu. Kalau misalnya tadi nggak ada nih istilah buat body apa badan tengenaheun naon atuh sok ciptakan. Iya bikin sendiri. Bikin sendiri aja gitu. Nanti lama-lama juga diaminin sama yang lain. Gitu. Betul. Gitu. Jadi ya gitu. Itu fungsi membuat apapun profesi kamu tuh sebetulnya bermanfaat. Dan sistem kapitalisme yang membuat misalnya satu jurusan di sebuah kampus minim peminat karena dianggap tidak ada pekerjaan, kurang pekerjaan, itu saya nggak percaya. Gitu. Oke. Kecuali kalau orang-orang di dalamnya memang nggak serius terhadap ilmu itu. Oke. Ilmu apa sih yang nggak ada gunanya? Nggak ada. Semua ilmu itu artinya sebuah pengetahuan yang bisa diturunkan, yang punya aspek manfaat dan sebagainya, pasti ada manfaatnya. Cuman nggak diciptain aja ekosistemnya. Nggak dibangun, nggak dihormati, nggak dihargai oleh orang-orangnya sendiri. Gitu. Oke. Jadi busuk dari dalam. Orang tuh nggak tahu. Misalnya di sini nih ada problem sampah, ada pasti orang ilmuwan yang ngerti sampah jadi apa. Nggak ketemu aja gitu. Iya. Sekarang kan kalau misalnya ada ini yang ngurusnya tentara katanya kan bisa kalau ada apa-apa. Iya, boleh aja. Ya MBG misalnya Nggak gitu apa-apa. Masuk ngurusin gizi soalnya kan. Iya kan dikurusin gizinya. Harus makan siang. Pakai AK-47. Nggak apa-apa. Bukan sama nutrisionis gitu kan. Betul. Ada nutrisionisnya kan di sana juga, makanya ada makanan ransum tuh. Makanan ransum tentara. Cuma kan mental kita sekarang, lu belajar memahami sesuatu, keluar tuh gua harus kerja di orang. Iya. Nggak ada tuh pikiran sederhana bahwa ilmu gua nih harus bermanfaat. Ya udah itu aja dulu gitu. Kenalin bahwa ilmu itu penting dan lu butuh itu. Selebih dari itu kan yang disebut bisnis itu kan urusan. Ya kan artinya bisnis cuma urusan artinya, bukan usaha. Jadi ini lu udah urusan sama gua kan, urusan ini kan, gua punya ini, lu perlu itu gitu. Tapi problemnya sekarang market tuh nggak tahu bahwa ini penting. Dan orang-orang yang belajar di ilmu ini, dia nggak tahu bahwa yang dia pelajari itu penting. Oke. Jadi kalau nanya solusinya gimana, lu kerja apapun, jurusan apa sih yang paling aneh, purbakala atau apa gitu. Atau yang paling aneh banget apa lah gitu nama jurusan ilmu itu. Lu cek yang serius ilmu lu, gua yakin itu bermanfaat dan penting. Tapi yang serius. Iya, filologi itu filologi Ya, salah. Kalau udah, baru lu kasih tahu ke orang-orang bahwa ini penting. Iya. Gitu. Iya. Filologi gitu. Makanya sampai hari ini juga kan ayah ibu kan dua arkeolog. Sampai sekarang Indiana Jones kayaknya gitu kan. Jadi Indiana Jones. Iya, Lara Croft. Iya jadi Lara Croft. Terus pas ditanya, ya pas kita ngobrol kan sama Kang Maldi.
pas waktu gue tanya sama ayah juga, ini kan cara berkomunikasi dengan masa lalu katanya. Ya. Arkeolog tuh katanya gitu. Kalau tahun 2000 misalnya, kalau di UI arkeologinya udah arkeologi bukan yang lampau, arkeologi yang sekarang. Misalnya ya, Seblak aja nggak ada yang bikin museum. Ya museum Seblak gitu ya. Kenapa artefak-artefak dari arkeologi tahun 2000, tahun 90 tidak menjadi satu aset yang diteliti dan dikoleksi dan Nanti itu di tahun 2700. Nah, kenapa nggak dari sekarang aja? Misalnya gitu. Belum dianggap klasik. Iya, soalnya pengen buru-buru emas katanya. Iya, maksudnya buru-buru 45. ada wilayah-wilayah gitu. Jadi Iya, iya. ada arkeologi terbaru yang berpikir misalnya soal pakaian gitu. Jadi aku waktu itu mikir, arkeologi pasti urusan batu gitu. Waktu aku lihat penelitian UI, nggak kaji celana dalam anjir. Iya. Iya ya, itu Dengan makanya cukuran teh, wah menarik. Bukan Ya, celana itu dalam ya, terbuka. maksudnya celana dalam sebagai produk budaya. Produk budaya Iya. yang dia berkembang dari masa ke masa gitu. Sejak kapan orang pakai celana dalam kan Oh, gitu. gitu-gitu sampai sekarang yang terbaru bentuknya begini gitu. Dan di sana ada pengetahuan menunjukkan karakter masyarakatnya gitu. Iya, celana dalam dari masih segini sampai tali doang kan sekarang. Sampai tali doang. Nah, itu teh kayak gimana? Nah, Tali segaris, itu ada minimal penelitiannya. stoik gitu. dan orang nggak nyangka kalau itu penelitian arkeologi gitu. makanya Iya, bener. mungkin awalnya karena itu juga dua-duanya kan arkeologi kan dua-duanya. Karena dua-duanya sering cerita. Akhirnya jadi dari kecil teh seolah-olah juga dipependek. Jadi misalkan ini ada sedikit cerita menariknya. Kan saya kan sama Maldi sastra Inggris. Lain sastra kita sudah Sastra orang mah. Oh, Kang Maldi masih sastra, orang udah masuk bahasa Inggris waktu pas masuk di kampus tuh gitu. Terus ngelihat angkatan-angkatan Kang Maldi tuh yang masih sisa-sisaan tuh, bubuk-bubuk unggul lah di kantin. Yang belum lulus. Yang belum lulus. Bacaannya tuh berat-berat. Terus selalu nggak tahu ya, ini orang awam aja gitu ya, pas waktu pertama kali masuk sana tuh tiba-tiba, wah saya tidak percaya Tuhan, wah bukunya tuh berat-berat semua. Macam filsafat Masuk maksudnya. filsafat. Sudah gitu tuh. Biasa itu makan pren. Terus kan Tahun-tahun awal. di rumah tuh, maksudnya di rumah tuh buku banyak banget. Dari mulai ya ayah, ibu, nini sampai nini sekalipun gitu. Jadi selalu ada kesempatan buat nanya, Bu, bahkan pertanyaannya sampai gini, Bu, kenapa ya teman-teman ada di kampus banyak yang nggak percaya Tuhan? Kata saya gitu. Bacanya ini. Dengan gobloknya orang coba bilang gini, baca apa emang katanya? Madilog kata orang kayak gitu. Padahal nggak ada urusan ya sebenarnya. Kan orang nggak tahu, orang cuma terus baca. Terus baca aja kalau mau. Kalau udah mentok, baru kamu tanya ayah ibu. Jadi saya nggak dikasih, maksudnya nggak pernah dikasih. Nggak boleh, gitu. Selalu dikasih gitu. Nah, tapi setiap ada kesempatan kayak gitu, akhirnya dia bercerita, ceritain begini. Jadi selalu ada. Jadi untuk apa-apa tuh selalu nanya. Sama Kang Maldi juga pertemuan pertama saya selalu nanya, Kang, kayak anak kecil aja. Bahkan konsep awal podcast ini itu kayak ade nanya ke kakaknya. Kok Tai dia nggak jadi, Kang ini teh apa ya, makanya saya tertarik Iya, iya. gitu maksudnya untuk ini teh gitu. Ya bertanya gitu kan, membaca, bertanya, mempertanyakan sesuatu itu kan modal awal critical thinking. Nah itunya buruk pendidikan kita teh gitu. ya kalau kritis kan disuruh diem. Iya, harus diam, harus patuh gitu kan. Padahal itu modal orang berubah dari yang masuk kambing keluar manusia tuh kan itu. Pendidikan itu bisa aja ya masuk kambing, keluar kambing SPD. Bisa tuh. Iya. Yang ini yang ngomong, yang ini. Pendidikan Indonesia tuh bisa tuh masuk kambing, keluar kambing tuh bisa. Nah, pendidikan harus memanusiakan manusia gitu kan. Yang tadinya ada kambing, kera, apa segala rupa gitu. Jadi manusia. Jadi gedebok cau segala rupa, pas masuk tiba-tiba jadi manusia. Masuk ijazah keluar presiden. Zambia presiden Zambia. Itu yang ngomong. Zambia. Tangan orang bersih. Zambia. Ya kayak gitu-gitu. Tapi ke depan mana mau bikin apa nih Jo? Dengar-dengar kemarin ada selentingan aja tapi biar dia yang ngomong. Ada sebuah program yang cukup seksi nih buat dia. Lagi Ya. mau dia bikin bulan Agustus ya? Iya sih, masih sama sih kerja-kerja memasyarakatkan seni, bahasa gitu, sastra. Cuman orang lagi ngulik-ngulik. Kurang mah kan sebetulnya
orangnya terencana tidak terencana. Iya, paradoks. Selalu begitu aing. Ketemu yang macam-macam mana gini pasti begitu anjing. Tapi arahnya sama gitu. Iya. Arahnya yang kayak tadi prinsip-prinsip, cuman pintunya banyak. Oke. Nah, ya kalau rencana mah nanti ada ini ngelatih sipir ya di penjara gitu. Jadi aku tuh bahkan publiknya pun siapa yang belum tersentuh aku pengen gitu. Oke. Masukin ya kayak tadi karena salah lah pendidikan kita ngajarin bacanya aku anggap begitu. Jadi ya udah ini masih ada waktu, gua masih kasih hidup, gua ngasih tahu ke orang-orang gimana menemukan bacaan yang asik buat mereka gitu misalnya gitu. Oke. Terus yang kedua orang teh lagi pengen eksperimen lagi soal bagaimana karya sastra itu punya ruang-ruang yang lebih luas, bentuk-bentuk yang lebih luas lagi gitu ya. Itu lagi eksperimen lagi. Kemarin ngomong sama teman-teman di seni rupa, di musik gitu, ayo bikin apa gitu. Tapi mungkin tahun-tahun inilah. Ih, menarik banget. Ingat Ameng, ingat almarhum Ameng ya. Dia bikin ketemu, gambar terus ada ketemu, puisinya gitu. Terus kayaknya menarik kita bikin sesuatu lagi. Sama ya mungkin masih jalanin Majalaya ID ya. Majalaya ID tuh akhirnya sekarang kita mau coba ke wilayah budaya lebih kuat. Tapi karena aku di wilayah bahasa juga, jadi kayak mitos-mitos, Mang. Iya, seru iya, ya. iya. Kayak gitu-gitu. Jadi aku mau aktifin program namanya Susur. Jadi Susur itu susur kampung dan susur situs. Jadi kita datang ke sebuah kampung, terus nyelamatin cerita-cerita orang tua di sana, lalu menarik banget melihat masa lalunya kampung itu. Karena kampung tuh kayak harta, kayak kalau misalnya pernah dengar Borobudur adalah perpustakaan. Iya ya. Gitu kan? Karena dia ada relief-relief. Iya. Kampung juga sebenarnya perpustakaan. Betul. Aku tuh pernah ngahulang gini, Mang. Ngahulang pinggir sawah. Nah, di daerah Majalaya itu kan sawah masih satungtung dulu. Kalau dalam bahasa Sunda tuh sejauh mata pandangan memandang. itu tuh sawah. Terus aku mengimajinasikan gitu. Ya tiirahannya gitu. Ini dari kapan? Terus siapa yang bikin? Berapa lama? Karena bagi aku itu sama kerennya seperti Menara Eiffel. Iya. Itu sebuah Kerja budayanya. sebuah kerja massal masyarakat terus air kan, airnya dari mana, dari sungai, bagaimana dia mengenaikan air sungai ke atas ke sini yang kemudian kita sebut sebagai sistem irigasi. Oke. Nah itu tuh hal kayak gitu sebagai pengetahuan teh terlupa oleh tiba-tiba ya perubahan. Pemerintah tidak melihat sawah sebagai aset pemerintahan gitu, bahwa dia sesuatu hal yang dititipkan generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. Tidak. Kalau apalagi hutan juga kan udah nggak dilihat sebagai itu. Kalau dulu masih dilihat ya, kalau sekarang udah nggak dilihat. Sawah ini mah sebagai seolah karena itu digarap oleh manusia, boleh aja tuh dia beres itu jadi rumah atau jadi apa. Padahal dulu itu ya dia sampai bertahun-tahun setungtung dulu sawah, nggak ada jalan di tengahnya, atau kalau ada jalan juga kecil, dan itu bertahan, itu kan berarti ada pengetahuan yang tersimpan banyak banget. Ya kan kalau padi bisa beli. Betul. Nah setiap kampung juga sama, gangnya, paritnya dulunya apa. Jadi ketika aku susur sama itu, aku pengen ada anak muda ikut nyusur ke orang-orang tua, cerita-cerita, lihat kondisi dan potensi kampungnya, sampai nanti akhirnya si kelompok itu jadi pemilik arena destinasi pengetahuan, bukan wisata ya. Destinasi pengetahuan kampungnya itu. Kayak cipta gelar. Mau dibikin museum kah, mau dibikin platform sendiri, mau dibikin jalan-jalan atau apa, bebas. Nah, itu kalau teman-teman nanti mau mau gabung tuh bisa tuh. Nanti ditaruh Majalaya ID apa segala macam kita taruh di sini. Bisa banget, dan bawa bekal sendiri. Karena ada kos yang bisa kalian sesuaikan. Dan setiap kampung punya ceritanya sendiri Betul. gitu. Jadi aku kayak nempatin aja. Karena mereka di tengah potensi itu nggak tahu harus kayak gimana gitu. Yes. Itu masih oke. Kalau gitu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih teman-teman. Tetap membaca, guys. Terima kasih teman-teman, makasih yang udah dengerin. Jangan lupa tadi di follow ya majalaya.id. Wah, menarik banget melihat Tenggara Bandung. Tenggara gitu Bandung. dia. Ya, kalau gitu jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita di semua platform kita, ada di YouTube, Spotify, sama di TikTok. Kalau kayak gitu
Pamit. Assalamualaikum. Bye. Dadah.